Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Salam semangat dari RH Channel. Ya, sekarang kita banyak mengalami hal-hal yang berkaitan dengan efek-efek dari COVID. Di antaranya adalah tentang adiksi. Adiksi itu merupakan efek-efek yang sekarang dialami oleh para siswa, ya, kebanyakan para siswa, karena mereka dibekali dengan HP atau Android yang setiap harinya mereka gunakan dari pagi sampai siang atau mungkin sampai sore, bahkan mungkin sampai malam ya. Nah, efek-efek tersebut perlu kita hindari. Sebagai orang tua kita perlu mengontrol, jangan sampai kategori adiksi tadi terdapat atau melekat pada siswa-siswi atau anak-anak kita di usia SMP terutama ya. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara mencegah adiksi pada anak usia SMP. Ayo kita ikuti. Saudara, ratusan jiwa mengalami gangguan terjadi merata hampir di seluruh Indonesia. Fenomena baru terjadi belakangan dan ternyata masif memunculkan korban dan bahaya bagi sekelilingnya. Kemarin kesini karena main game. Beli ini beli itu bisa dia lakukan dengan cara berbohong atau bahkan sampai ada yang mencuri. Mirip dengan narkoba dong, Bu Dokter? Iya, betul. Pencegahan adiksi game untuk anak SMP. Adiksi, apa itu adiksi? Karakter perilaku yang adiksi yaitu melakukannya terus-menerus walaupun perilaku itu menimbulkan masalah. Hilangnya kontrol dalam menghentikan perilaku itu. Keinginan yang terus-menerus untuk melakukan perilaku. Perilaku itu memberikan efek psikologis yang luar biasa. Adiksi bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor psikologi dan faktor biologi. Otak dan hormon dapat menyebabkan seseorang menjadi adiksi. Psikologis dapat diuraikan melalui beberapa teori personality. Kasus adiksi games. Bolos sekolah setelah 15 jam bermain. Membuli teman setelah kalah main game. Meninggal karena kelelahan setelah 3 hari bermain game non-stop. Bunuh diri dengan loncat dari gedung karena dia ingin bergabung dengan tokoh hero dalam game yang dimainkannya. Seorang ibu bermain game seharian penuh sampai anak balitanya meninggal. Remaja 13 tahun membunuh seorang wanita karena mencuri uang untuk main games. Seorang anak menganiaya orang tua karena orang tuanya melarang dia bermain games. Itu kan terjadi di luar negeri, bagaimana dengan di Indonesia? Hal itu bisa saja terjadi di Indonesia. Bisa saja di Indonesia itu lebih banyak kejadiannya dibandingkan dengan negara-negara lain, atau bisa saja lebih sedikit kejadiannya dibandingkan dengan negara lain. Perilaku itu dapat dikatakan adiksi apabila sulit menghentikannya, lebih banyak masalah daripada keuntungannya. Sulit menemukan hal lain yang lebih menyenangkan, melakukannya sendiri atau dengan orang yang sama, merasa khawatir dan malu dan merasa harus menghentikan perilaku itu. Permasalahan adiksi games. Game online dapat menyebabkan adiksi, berdampak pada kesehatan psikis dan mental. Prinsip triple E,
accessible, anonymous, dan affordable, yang menyebabkan semakin banyaknya muncul permasalahan. Triple A ini accessible itu mengandung arti mudah diakses. Anonymous mengandung arti oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sedangkan affordable artinya terjangkau. Jadi 3 hal itulah yang menyebabkan games itu banyak digunakan oleh para anak-anak. Semakin banyak jiwa anak yang kosong dan kurangnya kegiatan menyenangkan selain dari games tersebut. Kurangnya pengetahuan. Yang berikut adalah tahapan adiksi. Tahapan adiksi yang pertama yaitu tahap rekreasi. Dalam hal ini, anak melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan, tidak ada masalah dengan kontrol. Kemudian, pada tahap yang berikutnya yaitu tahap berbahaya, meningkatnya frekuensi perilaku tanpa tujuan yang jelas. Mulai timbullah di sini efek yang negatif. Dan yang berikutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu tahap bermasalah. Di sini perilaku dilakukan untuk memberikan efek psikologi seperti mengganti mood. Sekonderi negatif efek mulai terlihat dan progresif. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu tahap keempat, tahap kecanduan. Di sini mulai hilang kontrol untuk menghentikan perilaku. Apabila tidak melakukannya, masalah psikologi mulai muncul. Komponen adiksi. Adiksi dapat berupa adiksi perilaku dan adiksi terhadap substans seperti miras dan narkoba. Adiksi terhadap perilaku seperti adiksi melihat pornografi, adiksi makan, dan adiksi berbelanja. Adiksi pornografi sendiri dapat dipilah menjadi adiksi terhadap internet, pornografi, adiksi terhadap games yang pornografi, adiksi seksual yang dapat menyebabkan penyimpangan perilaku seksual. Masalah psikologi seperti stres, anxiety, depresi, tidak percaya diri, dan kesepian. Anak yang merasa tidak bahagia dan tidak beruntung, terlalu banyak waktu luang dan tidak punya teman ataupun kesibukan yang lain, terlalu banyak akses ke internet dan media yang berisi pornografi. Inilah bagian-bagian dari penyebab adiksi. Cara pencegahan adiksi. Yang pertama, edukasi. Edukasi di sini maksudnya adalah pembinaan kepada anak yang sudah masuk ke dalam kategori adiksi. Tentunya dibimbing oleh orang tua, bisa dibimbing oleh guru, atau didukung oleh teman-teman yang lainnya. Putus rantai adiksi dimaksudkan adalah memutus rantai-rantai yang berkaitan dengan penggunaan games, yang berkaitan dengan hal-hal yang sehari-hari dilakukan oleh anak. Memodifikasi perilaku dengan planned behavior change, yaitu perubahan perilaku yang direncanakan. Maksudnya adalah merencanakan kegiatan-kegiatan untuk anak agar dia bisa merubah kegiatannya sehari-hari dalam bermain game. Misalnya mengurangi waktu bermain game, atau mungkin sama sekali tidak bermain game. Ini sebuah renungan. Apakah perilaku Anda termasuk adiksi atau hobi? Apa yang terjadi apabila Anda tidak melakukan game itu dalam satu hari? Apa yang terjadi apabila Anda tidak melakukan game itu dalam satu minggu? Apa yang terjadi apabila Anda tidak melakukan perilaku itu dalam satu bulan? Dan apakah keuntungan melakukan perilaku itu? Apakah masalah yang timbul dengan melakukan perilaku itu? Apakah kamu melakukan adiksi itu sendiri, dengan orang lain, atau dua-duanya? Kegiatan apa lagi yang suka kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan dengan kebiasaan itu? Dan apa yang ada dalam pikiranmu tentang perilaku itu? Itulah hal-hal yang harus dijawab oleh
para anak yang termasuk suka dengan bermain game. Terima kasih.